termasuk orang yang Allah Ta'ala benci, maka lihatlah apa yang kita kerjakan saat ini. Kalau kita tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala, pertanda kita pasti cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita. Tapi kalau kita tidak tunduk pada peraturan Allah Ta'ala, tidak bertakwa, rajin melakukan maksiat, malas melakukan ibadah, maka pertanda Allah Ta'ala pun benci kepada kita. Alamatnya bahwa kita ketika meninggal dunia tidak akan suka meninggal dunia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang-orang ketika meninggal dunia matanya melotot. Pernah melihat orang meninggal dunia matanya melotot? Melotot itu matanya besar, matanya tuh. Kemudian mukanya seperti muka orang yang marah. Ketika meninggal dunia dalam keadaan demikian, kadang-kadang Allah sudah berikan petunjuk nih orang bahaya meninggal dunia dalam keadaan tidak ridho berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Ketika ini disampaikan Rasulullah di hadapan para sahabat, barang siapa yang cinta jumpa dengan Allah, Allah cinta jumpa dengannya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami semua tidak suka mati ya Rasulullah? Kami semua tidak ingin mati ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah kami takut dengan kematian?" Karena Rasulullah sendiri mengatakan, sakitnya rasa mati itu sakitnya sakaratul maut sama seperti 300 kali tebasan pedang. Sakitnya rasa mati, sakitnya sakaratul maut, sakitnya saat nyawa dicabut dari tenggorokan dari jasad seseorang sama seperti 300 kali tebasan pedang pada tubuh manusia tersebut. Maka bagaimana hamba bisa senang berjumpa dengan Allah dalam keadaan meninggal seperti demikian? Tidak, kata Rasulullah. Bahkan orang-orang mukmin, orang-orang soleh, ketika hampir datang malaikat menjemput nyawa mereka, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat itu memperlihatkan tempatnya di dalam surga. Jadi kasih lihat HP sama Allah Ta'ala, ini kaluan bu, nyawa HP. Tapi HP pun canggih, lebih canggih loh HP malaikat Israel. Diperlihatkan di hadapan kita, ini gambar video tempatmu, bidadari yang sudah menunggumu, istana yang sudah menunggumu, macam-macam mobil, macam-macam tempat tinggal yang mewah dalam surga, ini sudah menunggumu. Akibat semua amal yang soleh yang kau kerjakan seumur hidupnya, demi melihat gambaran video tempat tinggalnya yang sudah di depan mata tersebut, dia hilang rasa sakit seperti ketika dicabut nyawa itu hilang rasa sakitnya. Yang teringat hanyalah kelezatan berada dalam surga. Sehingga dia berkata, percepatkan aku berjumpa dengan Rabbku, percepatkan aku berjumpa dengan Allah. Cepat tarik wahai malaikat nyawaku, aku rindu berjumpa dengan Tuhanku yang telah menjanjikan kepadaku tempat yang sangat lezat, tempat yang sangat bahagia, yaitu dalam surga Firdaus. Maka kemudian ada seseorang yang didatangi oleh malaikat maut, diperlihatkan di hadapannya video gambaran tempat tinggalnya adalah tempat di dalamnya nanah, di dalamnya bermacam-macam bentuk siksaan, bermacam-macam tempat-tempat penganiayaan, air-air yang sangat panas, api yang membakar, rantai-rantai yang disiapkan untuk mereka yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka ketika diperlihatkan tempatnya di dalam akhirat, di dalam kubur, tempatnya di alam barzakh atau tempatnya dalam neraka, demikian adalah tempat untuk diazab, maka dia tidak ingin jumpa dengan Allah. Maka dia berkata pada malaikat maut, wahai malaikat maut, pergi engkau, jangan kau tarik nyawaku. Maka pada saat itulah malaikat kemudian menariknya dengan sekeras-kerasnya, sehingga orang ini kadang-kadang meninggal dengan mata yang sangat mengerikan, wajahnya pun mengerikan, menandakan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, makanya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau ada kerabat kita yang meninggal dunia, orang yang dekat dengan kerabat yang hampir meninggal dunia itu jangan main HP. Ada suami temanin istrinya masuk ke UGD rumah sakit Tengku Pekan, istrinya udah hampir sakaratul maut, suami di sampingnya main HP. Ada kasusnya. Masyarakat kita juga, di Suso juga, istrinya udah meninggal jam 2 malam baru tahu suaminya habis subuh. Disangkanya istrinya di sampingnya ini dalam keadaan masih hidup atau pingsan atau tidur. Dia tidak tahu istrinya ini udah meninggal dunia sejak jam 2 malam. Habis subuh datanglah perawat mengecek kesehatannya, ternyata katanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istri bapak udah meninggal dunia. Kemudian datang dokter spesialis mencek, ternyata meninggalnya udah dari jam 2. Suaminya di sampingnya bukan baca Al-Quran. Suaminya di sampingnya pegang HP, nonton YouTube, Facebook, Instagram, yang paling parah judi online. Nauzubillah. Mengantar istri dengan main. Lahiriah
kita nampak dia seorang suami yang setia karena samping istrinya. Istrinya meninggal, dia di sampingnya. Tapi apa yang dia lakukan? Dilihat HP saja. Bukan pegang Al-Quran, bukan baca istighfar, bukan mentalkinkan orang yang dia katakan dia cintai. Tapi ditemani dengan HP-nya, istrinya meninggal, dia tidak tahu sudah dari sejak 2 jam 2 malam. Baru tahu dia kalau istrinya meninggal setelah sholat subuh. Nauzubillah. Maka ayah dan ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Ta'ala, adab di dalam menemani orang-orang yang sakit, apalagi mereka yang hampir meninggal dunia. Maka selayaknya mereka yang berada di samping orang yang meninggal dunia itu harus mengerti bagaimana cara mendampingi orang-orang yang hampir sakratul maut. Bagaimana cara mendampingi orang-orang yang hampir sakratul maut? Baca Al-Quran. Di samping orang yang sakit, apalagi yang sudah masuk UGD, ICU, ya, yang udah kata orang 50% mati, 50% hidup. Mungkin hidup, mungkin meninggal tuh sama, nggak ada bedanya. Dan dokter pun kalau sudah keluar, dia katakan kepada keluarganya, boleh lu baca doa. Kalau disuruh udah banyak-banyak baca doa, berarti spesialis pun sudah angkat tangan. Dokter spesialis, mau spesialis dari Amerika pun, dari Singapura pun, dari Malaysia pun, dari Jerman pun, bawa ke sini. Kalau dia udah dicabut nyawanya, tolong kembalikan nyawa. Insya Allah tidak akan mau, semua tidak akan sanggup. Ada seorang ulama, dia meninggal dunia. Anak-anaknya berkumpul. Kemudian kata anak-anaknya ini orang-orang hebat. Anak-anaknya ini orang-orang kaya. Ada gubernur, ada pejabat, ada pengusaha kaya. Mereka katakan kepada ayahnya, wahai ayah, apa yang ayah paling butuhkan saat sakit seperti ini? Ayah bilang, biarkan saja ayah meninggal, gak apa-apa nak. Kalian sudah maksimal menjaga dan merawat ayah, sampai bawa ke rumah sakit yang paling bonafit, rumah sakit yang paling terkenal dan paling kaya, yang terkenal dokternya itu canggih-canggih, dokternya itu hebat-hebat, pintar-pintar. Ayah bersyukur pada dia, sudah cukup, kata ayah. Tidak ayah, kami akan panggilkan dokter-dokter spesialis. Begitu datang malaikat maut dekat, kata ayahnya, tolong datangkan semua spesialis ke sini. Begitu malaikat maut sudah terasa di hadapannya, ini udah dekat, baru dia katakan, "Hai anak-anakku, kumpulkan semua dokter spesialis di sini. Aku ingin tanya kepada mereka, mampukah mereka mencegah malaikat ini mencabut nyawaku?" Ini perkataan seorang ayah di hadapan anaknya, yang anaknya itu berpegang kepada materi. Berpegang kepada materi, bukan berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangka dengan jabatannya, dia sangka dengan kekayaannya, dia sangka dengan sebab banyak relasinya. Karena dia orang terpandang, dia mampu memanggil orang-orang hebat untuk mengembalikan nyawa ayahnya di saat ayahnya hampir meninggal dunia. Tapi apa kata ayahnya? Tidak perlu itu. Tapi nanti, kalau sudah dekat, nanti suruh panggil mereka semua. Saya ingin tantang mereka, bisa nggak mereka menghadap malaikat maut untuk jangan mencabut nyawa ayah. Ataupun kalau nyawa itu sudah berhasil ditarik, tolong kembalikan lagi nyawa itu ke dalam tubuhku. Maka kemudian anak-anaknya semuanya menangis karena mereka lupa kepada Allah. Lupa mereka dengan jabatan, lupa dengan kekuasaan, lupa dengan kemewahan, lupa dengan pengaruh mereka, seolah-olah mereka mampu untuk melakukan segala hal dan segala sesuatu. Maka orang yang berada di saat pendamping-pendamping yang berada di samping orang-orang yang sakit, apalagi sakitnya sakit parah, apalagi sakitnya divonis oleh dokter, tidak lama lagi meninggal dunia, maka selayaknya yang di samping itu adalah orang-orang yang tahu bagaimana memperlakukan orang-orang yang hampir meninggal dunia atau sakit parah. Mereka harus rajin membaca Al-Quran. Baca Al-Quran di samping orang sakit itu besar sekali fadilahnya, mendatangkan rahmat. Sehingga orang yang kalau andai kata dia meninggal dunia dalam keadaan sakit parah tersebut, dia dalam keadaan meninggal dalam ketenangan. Kenapa? Karena lantunan ayat-ayat Al-Quran selalu didengarnya. Jangan kalah dengan orang Kristen, jangan kalah dengan orang Yahudi, jangan kalah dengan orang Cina penyembah Buddha, jangan kalah dengan orang-orang kafir. Kita ada sahabat, saudara kita, orang tua kita, istri kita meninggal, di samping kita tidak tahu karena kita lalai dengan HP. Orang Kristen, saya pernah pergi ke rumah sakit Siloam di Jakarta, di Lipo Karawaci, Jakarta, Tangerang. Itu rumah sakit paling mahal ayah. Kalau di Jakarta itu paling mahal. 1 minggu 25 juta.
Kalau nggak punya BPJS, 1 minggu 25 juta. Orang kena stroke parah, masuk ke situ insya Allah sehat. Tapi 1 minggu diminta uang 25 juta. Spesialisnya orang-orang Cina semuanya, hebat-hebat di situ. Rumah sakit orang Islam, rumah sakit Islam, boleh kita masukkan situ. Tapi alatnya nggak lengkap. Kata tetangga-tetangga, bawa aja ke rumah sakit Kristen nih. Bawalah ke situ. Almarhum ayah saya dibawa ke situ. Nah, ketika sampai ke situ, di sampingnya Cina, sampingnya Kristen, sampingnya Kristen. Saya perhatikan, orang Cina ini stroke udah 1 minggu nggak sadar-sadar, tapi hidup. Orang Cina ini anak muda, stroke 1 minggu tidak sadar-sadar, tapi jantungnya masih hidup. Bahasanya zaman sekarang ini koma. Nggak titik, kalau udah titik dah end, dah selesai dah. Tapi di sampingnya ditaruh MP3, lagu-lagu Seriosa. Ibu tahu pernah dengar lagu Seriosa? Haleluya. Ya, ada haleluya. Ya, haleluya. Kalau kita subhanallah, subhanallah. Nyanyian-nyanyian rohani taruh di kupingnya, di sampingnya. Kami di sampingnya juga nggak mau kalah. Karena kami nggak bawa MP3, kami baca Al-Quran. Dikerasin sedikit suaranya. Tandinglah di situ. Yang satu baca nyanyian gereja, kami baca ayat-ayat Al-Quran. Ada satu keluarga yang nggak tahu mau ngapain. Kemudian tiba-tiba orang tuanya yang dijaga oleh anak-anaknya ini tiba-tiba kemudian melonjak-lonjak. Badannya seperti apa? Seperti kejang-kejang seperti itu. Terkejut anak-anaknya, panggillah dokter menjerit-jerit. Dokter spesialis mana? Dokter spesialis mana? Lalai dokter. Dimarah-marahin dokter. Akhirnya datanglah dokter ini karena panik, dibawalah ke ICU lagi. Dibawa ke ICU. Kata dokter, ibu banyak-banyak baca doa. Apa jawabnya itu? Maunya kakak. Berarti dokter udah angkat tangan tuh. Udah angkat tangan. Kalau sudah angkat tangan, kembali ke siapa? Kembali kepada siapa? Allah Ta'ala. Dokter, hantaku. Sehingga kemudian ketika ternyata anak-anak keluarga ini memperhatikan kami bertiga di situ. Saya, adik saya. Kami tiga mondok semuanya di pesantren Darussalam. Kami semua kelilingi ayah kami baca Al-Quran semuanya di situ. Ada yang kami sholat di situ, ada yang kami zikir di situ, ada yang kami baca Al-Quran di situ. Diperhatikannya tiap hari. Kalau orang Cina tuh cuma ditaruh MP3, nyanyi-nyanyi serius di situ, nyanyi-nyanyi agama Kristen di situ. Keluarganya cuma duduk, kemudian pulang. MP3 ditinggal di situ, di samping telinga anaknya yang koma tuh. Kami di situ keliling orang tua kami bergantian kami berzikir, bergantian kami doa di situ, nggak putus-putus. Sehingga ketika orang tuanya ini dibawa ke ICU, kan dia sudah nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa, dokter spesialis saja angkat tangan, disuruhnya banyak-banyak berdoa. Akhirnya mereka datang ke kami. Salah seorang anaknya datang ke saya, bilang, Ustaz, tolong Ustaz doakan orang tua saya. Saya bilang, ibu kenapa nggak baca doa sendiri? Saya bilang, Ustaz, saya perhatikan rajin tadi baca doa untuk orang tua Ustaz. Maka saya minta doa dari Ustaz. Jadi ibu ngapain dari tadi? Nah, kami nggak pintar Ustaz. Tolong Ustaz doakan orang tua kami Ustaz. Ini datang ke saya, dia minta doa dari saya. Minta doa supaya didoakan orang tuanya. Pertanyaannya dari tadi ngapain? Dia asik di situ duduk mengobrol, orangnya udah hampir sakratul maut. Tiba dibawa ke ICU, dokter sudah angkat tangan baru menyerah. Anaknya nggak pintar berdoa, nauzubillah min dzalik. Nggak tahu membaca doa apa untuk orang tuanya yang sudah dalam kondisi kritis. Maka apalagi yang kita harap dari anak-anak yang kita didik, yang kita tiap hari banting tulang peras keringat, sakit kepala putih rambut kita demi untuk mendidik anak-anak kita menjadi orang hebat, tapi akhirnya dia nggak tahu bagaimana cara mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah sakit parah. Maka ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pelajaran penting sekali bagi kita, meninggalkan anak-anak yang tahu cara mendoakan kepada orang-orang tuanya. Jangankan orang tua sudah meninggal, orang tua sekarat pun dia tidak tahu cara berdoa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sebab